Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas 7B SMP Negeri 1 Sampang. Dan materi yang akan saya bahas nanti di kelas adalah materi tentang pemanasan global. Materi ini membutuhkan penalaran dan membutuhkan analisis. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik anak-anak sekalian, karena ini masih pandemi COVID-19, maka kalian tetap harus bersabar untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada pelajaran yang lalu sudah kita bahas tentang pencemaran lingkungan. Masih ingat ada berapa macam pencemaran lingkungan? Ada 3. Coba Adi. Pencemaran lingkungan ada 3, yaitu pencemaran tanah, pencemaran udara, dan juga pencemaran air. Ya, bagus ya. Itu tadi 3 macam pencemaran lingkungan. Nah, sekarang akan kita bahas bersama bab 4, yaitu pemanasan global. Kalau kita lihat di sini ya, ini gambar apa? Gambar beruang kutub. Nah, kita lihat kenapa beruang kutubnya ini ada di es yang kecil ya. Nah, ini apalagi seperti ini, ternyata esnya semakin kecil di beberapa tempat. Nah, beruang sampai masuk ke kota. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca buku itu, baik itu buku paket maupun LKS. Kemudian masing-masing silahkan membuat 3 pertanyaan. 1 pertanyaan tentang gambar beruang ini, dan 2 pertanyaan tentang materi yang kalian baca. Ya, silakan dibuka ya, bab 4 tentang pemanasan global, baik di buku paket maupun di LKS. Nah, di LKS itu sudah ada juga gambar beruang. Cukup 3 pertanyaan. Satu pertanyaan tentang gambar beruang tadi, dan 2 pertanyaan tentang materi. Sudah pertanyaannya? Yang sudah selesai bisa ditempel di depan. Silakan. Ya, sudah ada 2 orang. Ini pertanyaan-pertanyaan dari kalian, sudah kalian buat semua, ada di sini. Nomor 1, apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Nomor 2, apa akibat serius dari rumah kaca? Nomor 3, apa akibat dampak dari pemanasan global yang dirasakan? Ya, baik. Silakan ditempelkan kembali. Firda. Apa saja penyebab terjadinya pemanasan global? 2. Apa saja dampak atau efek dari rumah kaca? 3. Mengapa beruang kutub bisa ada di perkotaan? Ya, baik, silakan. Nomor 1, apa faktor-faktor yang menyebabkan beruang kutub berkeliaran di kota?
selain faktor pemanasan global? Kedua, apa dampak pemanasan global bagi air laut dan juga ekosistem laut? Ketiga, percobaan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian tempelkan di sini, maka kita sepakati tadi ada 4 buah pertanyaan. Ya, kalau kita rangkum, yang pertama jelaskan pengertian pemanasan global. Yang kedua, pemanasan global disebabkan apa? Ya. Yang ketiga, jelaskan efek rumah kaca. Yang keempat, mengapa beruang kutub ada di perkotaan? Silakan jawabannya ditulis di kertas yang saya berikan ini dan nanti ditempel juga di depan. Ya. Silakan ambil satu. Sudah selesai, Abi? Selesai ya? Baik, yang selesai silakan ditempel di depan. Ya. Jadi ini jawaban yang sudah kalian buat. Atiqah Farhah Fauzah. 1. Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Ya, baik. Jadi pemanasan global itu kata kuncinya apa? Terjadinya peningkatan suhu bumi atau temperatur bumi. Kapan? Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Pemanasan global disebabkan apa? Pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca. Kemudian jelaskan efek rumah kaca. Diahyu Lestari. Jelaskan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerapkan panas. Ya, dah. Jadi begini, ini bumi, kemudian bumi ini diselubungi oleh lapisan yang disebut dengan atmosfer. Di atmosfer ini ada oksigen yang untuk kita bernapas, ya, ada karbon dioksida dan lain-lain. Kemudian ketika di sini ada aktivitas manusia, pembakaran hutan, banyak asap lari ke atas dan tersimpan di atmosfer. Kemudian ada pabrik, ada asapnya ke atas. Penggunaan mobil juga ada gas buang. Nah, lama-kelamaan di atmosfer ini semakin banyak gas-gas yang berasal dari aktivitas manusia. Ketika di sini ada sinar matahari, maka sinar ini akan diserap panasnya oleh permukaan bumi, kemudian sebagian akan dipantulkan lagi. Kalau atmosfer ini sehat, maka yang dipantulkan ini akan kembali ke angkasa luar. Tetapi kalau di atmosfer ini banyak gas-gas emisi yang dari kegiatan manusia ini, maka panas ini akan dipantulkan masuk kembali, dipantulkan ke atas lagi. Jadi ini dipantulkan sini sehingga apa? Di atmosfer ini suhunya akan meningkat dari tahun ke tahun. Nah, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Akibatnya apa? Salah satunya adalah es di kutub utara dan di kutub selatan, esnya ini akan mencair. Ruang kutub tadi itu lahannya menjadi berkurang, maka ada ruang kutub yang tinggal esnya sedikit, ya, terperangkap di es sedikit. Kemudian banyak ruang kutub itu yang menjadi kurus karena apa? Tidak mendapatkan makanan. Baik, siapa yang bertanya? Oh ya, silakan Abi. Apa itu
yang dimaksud dengan emisi CO2? Atika ya, silakan. Sebutkan usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Apa itu CO2? Karbon dioksida. Ada mobil mengeluarkan asap, ya, asap. Ada kebakaran hutan menghasilkan gas yang ke atas. Nah, gas ini mengandung karbon dioksida. Ketika ini ke atas, ke atmosfer, diserap oleh atmosfer, inilah yang disebut dengan emisi CO2. Kemudian dari Atika tadi, usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Pertama adalah tentang penanggulangan sampah. Itu kalau bisa ada yang didaur ulang, tidak dibakar semuanya. Mobil listrik, motor listrik tanpa asap, dan banyak usaha yang lain yang akan kita bahas secara khusus pada pertemuan yang akan datang. Baik, itu tadi tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan dampak dari pemanasan global dan cara menanggulangi pemanasan global. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman pembelajaran saya pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum, selamat siang teman-teman semua.